Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke subtema 3 dalam tema 9, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Menurut kalian, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang. Dengan begitu, kelestarian hutan beserta ekosistem di dalamnya tetap terjaga. Selain itu, manusia dapat terus memanfaatkan sumber daya alam di hutan secara berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan sumber daya alam secara sembarangan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat berakibat pada terjadinya bencana alam seperti kekeringan, tanah longsor, polusi, banjir, dan sebagainya. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Lalu, seperti apa pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia? Kita akan belajar mengenal pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pembelajaran 1. Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang menggali informasi dari teks, cara menghemat energi listrik di rumah, dan menggunakan BBM dengan bijak. Yang pertama, materi pembelajaran bahasa Indonesia, menggali informasi dari teks. Anak-anak, kita dapat memperoleh informasi dari sebuah teks. Teks yang kita baca banyak mengandung informasi penting. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan menemukan gagasan utama dalam teks tersebut. Informasi penting yang ada di dalam teks juga dapat diperoleh dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Kita dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kita dapat mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat di dalam teks. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Setelah menemukan informasi penting dalam sebuah teks, kita dapat menyajikannya kembali. Tujuannya agar informasi tersebut dapat dipahami orang lain dengan lebih mudah. Salah satu cara menyajikan informasi penting adalah dalam bentuk peta pikiran. Mula-mula, informasi penting perlu dikelompokkan. Selanjutnya, kita dapat menulisnya dalam peta pikiran sesuai kelompoknya. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan. Agar wawancara dapat berjalan dengan baik, pewawancara harus menggunakan bahasa yang santun dan bersikap sopan. Nah, ini adalah peta pikiran. Ya, menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, materi pembelajaran IPA, cara menghemat energi listrik di rumah. Setiap orang dianjurkan untuk menghemat energi listrik. Hemat listrik akan membantu program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Hemat listrik juga bermanfaat untuk mengurangi biaya tagihan listrik. Bagaimana cara menghemat listrik untuk kebutuhan rumah tangga? Beberapa tips menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Yang pertama, gunakan peralatan rumah tangga yang bersifat hemat energi. 2. Matikan komputer, pompa air, lampu, dan televisi jika sudah tidak digunakan. Selain itu, gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. 3. Gunakan lampu yang hemat energi tetapi memiliki cahaya yang cukup terang. Contohnya, pada lampu LED, lampu ini dapat bersinar terang meskipun dayanya kecil.
4. Tidak berperilaku boros. Caranya dengan menggunakan listrik sesuai kebutuhan yang tidak berlebihan dalam menggunakannya. Mengurangi penggunaan peralatan rumah tangga berbasis listrik. Peralatan rumah tangga yang dapat dikurangi penggunaannya untuk menghemat energi listrik, salah satu contohnya adalah mesin cuci. Kita dapat mencuci pakaian secara langsung tanpa harus menggunakan mesin cuci. Selanjutnya, materi pembelajaran IPS menggunakan BBM dengan bijak. Untuk pembahasannya, kalian bisa membuka link berikut.